Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Tentunya masih sama dengan saya, Ibu Sri Sugianti dari SMP Negeri 41 Semarang. Anak-anakku sekalian, tidak lupa senantiasa kita panjatkan doa agar supaya di dalam segala proses pembelajaran kita senantiasa dilimpahkan kebermanfaatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, lanjut ke dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jika pada minggu lalu anak-anak sudah mempelajari KD 3.1 dan 3.2, maka pada hari ini anak-anak akan mempelajari KD 3.3. Di mana materinya tentang kerajinan dari bahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Lalu apa saja yang akan dibahas hari ini anak-anak? Anak-anak yang perlu diketahui bahwa di dalam satu semester ini kalian mendapatkan aspek prakarya kerajinan, sehingga nanti sampai akhir semester materinya masih berkaitan dengan kerajinan. Lalu apa yang akan dibahas hari ini? Tentunya kalian sudah bisa mencermati di dalam layar kalian bahwa di sana ada peta konsep. Dijelaskan nanti akan dibahas terkait cangkang kerang, kemudian kerajinan dari keramik, kerajinan dari botol plastik, dan kerajinan dari botol kaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini tentunya nanti diharapkan anak-anak mampu untuk memahami, mengidentifikasi, menjelaskan beraneka ragam kerajinan berbahan dasar cangkang kerang, botol plastik, botol kaca, dan keramik. Selanjutnya, kita langsung masuk dalam materi bahasan yang pertama, yaitu tentang kerajinan dari kulit kerang. Di dalam layar sudah tertampilkan dua bagian gambar, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas tertuliskan bahwa merupakan gambar dari jenis kulit kerang, dan bagian bawah merupakan contoh produk kerajinan kerang. Berarti anak-anak mampu membedakan antara kulit kerang yang belum diolah menjadi produk dan kulit kerang yang sudah diolah menjadi produk. Bu Ugi bahas terlebih dahulu pada gambar jenis kulit kerang. Disediakan 3 jenis gambar kulit kerang, tentunya ada poin A, poin B, dan poin C. Bu Ugi juga sudah memberikan keterangan di bawahnya. Berarti anak-anak sudah bisa membacanya. Bahwa pada poin A, jika kulit kerang memiliki tampilan fisik berwarna kecoklatan dengan garis di bagian atas cangkang kerang, maka kerang tersebut merupakan jenis kerang darah. Kemudian pada poin B, cangkang kerang dengan berwarna hijau dan kondisi fisiknya memanjang, lonjong memanjang, maka kerang tersebut sesuai warnanya disebut dengan cangkang kulit kerang hijau. Dan yang terakhir ada cangkang kulit kerang lokal. Yang ini anak-anak memang masih jarang menjumpainya. Kemudian di bagian bawahnya ada contoh produk. Berarti kerang-kerang yang di bagian atas ini sudah melalui proses pengolahan. Tentunya anak-anak bisa membedakan apa bedanya di bagian atas dan bagian bawah. Tentunya bagian bawah sudah mengalami proses pengolahan dengan banyak tahapan. Nah, jika kalian sudah memperhatikan bagian kulit dan bagian produknya, maka harusnya kalian juga mengetahui apa itu jenis kerang, apa itu yang dimaksud dengan kerang. Nah, selanjutnya, maka anak-anak muncul pertanyaan, apa itu kerang? Kerang biasa disebut di dalam bahasa Latin dengan sebutan moluska. Moluska, kalau di dalam bahasa sains, merupakan hewan air yang bertubuh keras, yang memiliki cangkang. Nah, kerang juga merupakan jenis hewan yang sama dengan hewan lainnya, yaitu memiliki 2 jenis kelamin, yaitu ada kerang jantan dan kerang betina. Lalu, limbah cangkang kerang bisa diperoleh di mana anak-anak? Limbah cangkang kerang bisa diperoleh di restoran seafood. Bagaimana tidak?
jumlah dagingnya yang kecil, ukurannya yang kecil, yang biasa dikonsumsi, kemudian sisa cangkangnya menjadi limbah yang tidak enak dipandang dan biasanya hanya berakhir di pembuangan atau di tempat sampah. Maka dari itu, untuk lebih bijaknya, anak-anak bisa mengolah limbah cangkang kerang menjadi suatu produk kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, untuk memperoleh produk kerajinan kerang, tentunya anak-anak harus tahu tahapan untuk melakukan proses pengolahan menjadi produk kerajinan yang baik. Yang di sini sudah tertampilkan dari angka 1 sampai angka 5. Untuk mempermudah anak-anak belajar ya nak ya, Bugi jelaskan bahwa di tahapan proses pengolahan nomor 1 disebutkan cangkang kerang dipilih sesuai ukuran dan bentuknya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak sesuai dengan desain produk kerajinannya. Jika produk kerajinan itu memiliki desain yang kecil, maka kalian bisa memilih ukuran-ukuran yang kecil, bisa memilih bentuk-bentuk kerang yang memiliki ukuran yang kecil. Sehingga ketika pembuatan proses kerajinannya, anak-anak sudah tidak mengalami proses kesulitan lagi karena sudah dipilah, sudah dikelompokkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Sehingga nanti mempercepat proses pengolahannya. Kemudian yang kedua, cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir. Tujuannya agar supaya tidak memiliki sisa-sisa yang menempel. Kemudian yang ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering. Bisa menggunakan pengering dari sinar matahari langsung maupun dengan buatan. Kemudian yang keempat, persiapkan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya untuk merapikan produk hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir, cangkang kerang siap dibuat sesuai dengan desainnya. Selanjutnya, yang kedua ada kerajinan dari limbah kaca. Anak-anak sering sekali menjumpai limbah kaca itu di dalam limbah rumah tangga. Botol kaca di dalam rumah tangga beraneka ragam bentuk dan ukurannya, dari yang berwarna hijau, coklat, biru, kuning, ataupun merah. Kemudian, untuk menjadikan produk kerajinan, botol kaca bisa diolah secara langsung dengan menggunakan tahapan berikutnya, ataupun bisa diolah dengan cara pemecahan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, untuk gambar yang Bugi tampilkan, ada poin A, ini untuk pecahan kaca yang masih memiliki tekstur sama atau seragam. Kemudian bisa disusun secara mozaik. Kemudian yang poin B, untuk ukuran kaca yang lebih kecil, biasanya untuk kerajinan aksesoris. Nah, di sini dijelaskan bahwa produk kerajinan dari limbah pecahan kaca banyak dihasilkan dengan bentuk aksesoris. Ada pula yang dijadikan sebagai hiasan atau bingkai foto, ya, sesuai dengan gambar yang Bugi tampilkan. Selanjutnya, kaca bekas dapat diambil dari botol maupun piring, mangkok, gelas sebagai limbah rumah tangga. Nah, untuk menghasilkan produk kerajinan yang baik, maka pengolahan kaca dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kumpulkan pecahan kaca dalam karung, kemudian dipukul-pukul bagian luarnya hingga memiliki ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik atau keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca. Yang ketiga, lapisi cetakan menggunakan kaolin atau alumina yang dicairkan agar pada saat melelehkan kaca tidak menempel pada keramik dan mudah lepas dari cetakan. Kemudian yang keempat, bakar kaca sesuai dengan suhu yang dianjurkan. Dan yang kelima, siapkan tatanan untuk aksesoris. Nah, yang ketiga, kita memasuki kerajinan limbah keramik. Bugi tampilkan beberapa proses pembuatan kerajinan dari limbah keramik. Dari sini,
awal masih belum terbentuk, kemudian disusun dengan polanya, baru ditempel hingga dengan proses pelapisan yang terakhir. Pertanyaannya, di manakah anak-anak bisa menemukan limbah keramik? Nah, limbah keramik bisa dengan mudah dijumpai pada bangunan rumah atau renovasi rumah. Nah, di sana dengan sangat mudah anak-anak bisa menjumpai pecahan-pecahan keramik yang sudah tidak terpakai. Maka, untuk menghasilkan produk yang lebih estetik, pecahan keramik itu diolah lagi melalui proses dan tahapan yang disarankan. Nah, Bu Ki tampilkan beberapa produk dari hasil pecahan keramik. Poin A, ada bentuk kerajinan bergambarkan gajah. Ini didapatkan dari pecahan-pecahan keramik yang dipotong sesuaikan ukurannya, kemudian ditempel menyerupai mozaik. Dan yang pada poin B, disediakan gerabah, lalu bekas keramik ditempel pada gerabah yang sudah tersedia. Yang C, bisa disesuaikan dengan pola atau desain yang telah digambar sebelumnya. Selanjutnya, ada limbah plastik. Limbah plastik dengan sangat mudah kalian jumpai pada limbah rumah tangga. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketukenan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibandingkan dengan benda keras lainnya. Karena apa? Tekstur plastik cenderung lebih lentur dibandingkan dengan tekstur limbah keras lainnya. Kemudian, keunggulannya yang lain, limbah plastik juga mudah dibersihkan, mudah dipisahkan dari sisa-sisa kotoran yang menempel, dan mudah untuk dipotong sesuai dengan ukuran yang ada, sehingga mempercepat proses pengolahan dan proses produksi kerajinannya. Nah, anak-anak setelah tadi dijelaskan dari awal, maka jenis pengolahan kerang kaca, keramik, dan botol plastik, anak-anak bisa melihatnya, perbedaannya. Untuk karakteristik plastik, maka cenderung gampang terbakar dan bentuknya tembus pandang atau lebih transparan. Sedangkan untuk karakteristik dan jenis dari kerajinan kaca, itu berbentuknya lebih keras dan merupakan isolator. Sedangkan untuk jenis kerajinan kerang, secara fisik lebih keras, tidak mudah terbakar. Dan yang terakhir untuk kerajinan keramik bersifat isolator dan keras. Selanjutnya untuk sifat-sifat kerajinan kerang, keramik, botol plastik bisa dilihat. Yang pertama untuk poin A itu untuk kerajinan dari limbah botol plastik. Sifatnya tadi sudah dijelaskan, mudah dibentuk alias lebih lentur dibandingkan dengan benda-benda produk kerajinan berbahan keras. Di sini dituliskan bahwa sifatnya tidak keras dan sangat lunak untuk dibentuk. Kemudian yang kedua, limbah kaca. Limbah kaca memiliki sifat sangat mudah pecah dan keras serta tidak mudah dibentuk. Yang ketiga, limbah kerang. Limbah kerang memiliki sifat keras dan tidak lunak. Yang terakhir, limbah keramik. Limbah keramik memiliki sifat sangat mudah pecah dan keras serta tidak lunak. Selanjutnya, ada teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Kalau untuk poin pertama, untuk limbah botol plastik bisa dibuat atau dihias secara langsung. Nah, untuk limbah kaca bisa dihancurkan terlebih dahulu maupun bisa langsung ditempel sesuai dengan ukurannya. Dan untuk limbah kerang, ini biasanya ditempel sesuai dengan polanya. Dan yang terakhir, untuk teknik pengolahan keramik, itu terlebih dahulu bisa dihancurkan dan bisa dipotong kemudian ditempel. Nah, anak-anak telah mempelajari berbagai macam jenis, sifat, dan teknik pengolahan. Bu Ugi tampilkan beberapa contoh produk kerajinan kulit kerang.
Yang pertama, ada bingkai atau frame dari kulit kerang. Di sini ada berbagai macam cangkang kerang jenisnya. Kemudian yang kedua di bawahnya ada aksesoris, lebih tepatnya yaitu gelang dari cangkang kerang yang ditambah dengan hiasan manik-manik dan tali atau benang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kotak tisu. Ini disebut kerajinan yang sangat memiliki nilai fungsi tinggi. Karena apa? Karena memiliki nilai pakai, dapat digunakan sebagai tempat tisu. Kemudian, selanjutnya Bugi tampilkan contoh produk kerajinan botol kaca. Yang pertama, terlihat bahwa botol kaca ini tidak dihancurkan atau dipotong terlebih dahulu. Berarti botol kaca ini hanya dihias sesuai dengan pola, kemudian diberikan warna sesuai dengan desain yang diinginkan. Kemudian untuk hiasan yang kedua, kerajinan botol ini tidak dihancurkan juga, namun dilapisi dengan menggunakan beberapa tali dan aksesoris. Pada gambar menggunakan tali rami dan aksesoris manik-manik berupa bunga. Yang terakhir, botol kaca ini dipecahkan dan dipotong sesuai pola desainnya, kemudian ditempel pada gerabah yang sudah tersedia. Bisa berupa vas bunga ataupun guci. Dan yang terakhir, ada Bugi tampilkan contoh produk kerajinan keramik. Yang pertama ada frame, guci, kemudian tempat wadah minuman atau air mineral. Yang terakhir ada contoh produk kerajinan botol plastik. Ini yang disebut paling mudah dibandingkan dengan bahan yang lainnya karena mudah dibentuk dan mudah diproses. Yang pertama ada gantungan dari botol bekas, kemudian yang kedua ada hiasan bunga, tanaman, dan pohon, bisa dari botol air mineral, kemudian yang terakhir tempat pensil serbaguna. Sekian presentasi dari Bu Ugi. Jika nanti ada kebingungan atau kesulitan, bisa melakukan pertanyaan secara langsung maupun secara chat. Kemudian anak-anak dipersiapkan untuk penilaian tugas keterampilannya. Nanti Bu Ugi share sesuai dengan jadwal kalian. Kemudian hasilnya bisa dikumpulkan lagi pada Bu Ugi. Dan selamat berjumpa kembali pada kelas prakarya minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.